Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama kisah istimewa Fathu Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanannya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy di sebuah daerah yang bernama Hudaibiyah. Rasulullah dan rombongan dilarang masuk dan datang ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Mekah. Utsman bin Affan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Mekah. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke Mekah. Terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Isi Perjanjian Hudaibiyah adalah 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. 2. Menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam kurun waktu 10 tahun. 3. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan bergabung dengan kaum Quraisy. 4. Menolak orang Muslim Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Dan yang kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab yang memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah telah membuat Madinah dan Mekah menjadi aman karena tidak ada pertikaian dan peperangan. Namun tak lama berselang, perjanjian Hudaibiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Sikap kaum Quraisy ini sangat melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga kaum Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa pertimbangan, Rasulullah segera mengirim utusan kepada kaum Quraisy untuk menyelesaikan secara damai. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara tawaran Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang kaum Quraisy Mekah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. Dan yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Pilihan tersebut diserahkan kepada kaum Quraisy dan ternyata kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Setelah kaum Quraisy memilih kesepakatan membatalkan perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati, maka segeralah Rasulullah menyiapkan pasukan dalam waktu yang singkat. Terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Rasulullah sekaligus siap berangkat ke Mekah. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Mekah. Semangat dan tekad mereka kuat dikomandai oleh Rasulullah SAW. Meskipun pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasulullah tidak memerangi kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian, yakni bagian utara, selatan, barat, dan timur. Mereka masuk ke kota Mekah secara kompak, sehingga seperti terkepung dari segala penjuru. Pergerakan kaum muslim selalu di bawah komando Rasulullah.
Cara seperti ini membuat orang kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan besar Rasulullah dan para sahabat. Diiringi dengan bacaan takbir, tahmid, membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan cara-cara yang damai dan tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Makkah, yaitu terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun. Fathu Mekah ini menjadikan ribuan orang masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Peristiwa Fathu Makkah dijelaskan dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.